Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dalam kondisi yang sangat luar biasa sekarang ini kita diuji dengan menyebarnya satu virus corona COVID-19. Hanya kita tidak ada cara lain kecuali kita melakukan ikhtiar yang maksimal, dan yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu melindungi kita dari bahaya virus yang luar biasa ini. Yang kedua, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita mengkaji satu tema yang berjudul Fiqhus Shiyam, fikih tentang masalah puasa, dan insyaallah sekitar 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Saudara-saudara sekalian, sebagai mukaddimah bahwa sama-sama kita ketahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan kecuali hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk menyembahku, mengabdikan dirinya kepadaku. Nah, dalam konsep ibadah ini, saudara-saudara sekalian, ada berbagai macam ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Ada ibadah badan contohnya, seperti salat, puasa, berzikir, tilawatul Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan ibadah badan kita. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat, sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya, semuanya berkaitan tentang masalah harta. Ada ibadah gabungan antara badan dan harta, seperti haji dan umrah. Orang pergi haji, kalau dari Indonesia, dia kalau tidak ada ongkos pergi haji nggak bisa pergi haji, harus ada uang. Kemudian badannya harus sehat. Begitu juga dengan umrah. Jadi haji dan umrah ini adalah gabungan dari harta dan badan. Ada juga ibadah yang sifatnya itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-fi'lu, melakukan, mengerjakan. Contohnya salat itu Allah suruh kita untuk mengerjakan. Zakat Allah suruh kita untuk mengeluarkan. Kemudian haji juga untuk kita kerjakan dan kita tunaikan. Ada ibadah yang sifatnya itu bukan mengerjakan, tapi at-tarku, meninggalkan, atau al-imsaku wal kaffu, menahan diri. Kita tidak melakukannya. Ya, ada sifat ibadah itu seperti itu. Nah, inilah yang ada pada ibadah puasa. Makanya definisi puasa itu adalah imsakun
wamtina'un 'anil istijabati lima kana mubahan min syahbatil batni wa syahwatil farji biniyati taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubi asyams. Bahwa definisi puasa itu adalah kita menahan diri dari apa? Dari perkara yang boleh kita lakukan di luar puasa atau di luar bulan suci Ramadan, ya, atau di siang hari Ramadan, itu biasanya boleh kita lakukan. Seperti kita tunaikan syahwat perut kita, makan, dan syahwat kemaluan kita. Akan tetapi ketika kita puasa, kita tidak melakukan itu, menahan, meninggalkan, dan itu dikira ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita tinggalkan itu biniyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya meninggalkan. Dari kapan? Sejak kapan? Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila ghurubi asyamsi, sampai terbenam matahari. Nah, saudara-saudara sekalian, apa dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menahan syahwat perut dan syahwat faraj? Dalilnya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu malam bulan Ramadan itu untuk ar-rafath ila nisaikum, melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui bahwa kamu akan mengkhianati diri kamu. Nanti akan kita jelaskan maksud ayat ini. Ini cerita nanti Umar bin Khattab. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat kamu, wa afa ankum, Allah maafkan. Fal'ana bashiruhunna, sekarang dibolehkan bagi kamu untuk menggauli istri-istri kamu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, silakan cari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah keturunan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu, tapi ingat, ya, ada batasnya. Hatta yatabayyana, sehingga nyata bagi kamu apa? Al-khaytul abyad, benang putih dari benang hitam, minal fajri, maksudnya nyata sudah terbit fajar. Kalau belum terbit fajar, fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Di sini maksudnya adalah fajar shadiq. Oke. Tsumma atimus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kamu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, jangan kamu lakukan hubungan sama istri kalau sedang i'tikaf di masjid. Ini hukum nanti i'tikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu semuanya adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi manusia ayat-ayatnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tadi ada isyarat bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya, dan juga dia boleh makan tetapi ada batasnya sebelum terbit fajar. Itu maksudnya menahan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, semua amalan anak manusia itu adalah pahala untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu ya bagiku, maksudnya dia melaksanakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ya bisa saja misalnya kalau ibadah-ibadah yang lain bisa masuk di sana riya, syirik, tapi untuk puasa ini susah sekali masuk bab syirik.
Ya, karena yang tahu dia puasa itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makannya dan dia tinggalkan minumannya min ajli, karenaku. Karena Allah Subhanahu wa taala lah dia tidak makan dan tidak minum. Di sini ada dalil menunjukkan bahwa dia tidak makan dan tidak minum. Jadi itulah tadi makna puasa al-imsak, meninggalkan. Kemudian kita pindah ke subjudul berikutnya tentang hikmah puasa. Apa hikmah puasa? Hikmah puasa ini pertama adalah tazkiyatu an-nafsi. Kita melatih diri kita untuk kita sentiasa bersihkan. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu biasanya mulutnya ada baunya, agak istimewa. Dan bau mulut itu akan tetap ada walaupun misalnya dia masukkan sesuatu yang bisa mewangikan mulutnya, pasti nanti bisa baunya datang lagi. Kenapa? Karena bau mulut itu keluarnya dari dalam perut, ya, karena dia tidak makan. Itu dulu keterangan salah seorang syekh di Madinah, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah. Bau mulut yang istimewa itu ya bagi seseorang barangkali agak berat untuk menciumnya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala justru bau mulut itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya min ajli, karenaku. Nah, inilah yang disebut tadi adalah untuk tazkiyatu an-nafsi, ya. Dia bersihkan, dia latih dirinya untuk tidak makan dan tidak minum, dia tinggalkan syahwatnya yang selama hari ini barangkali itu dia lakukan. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak manusia itu adalah untuk dia kecuali puasa. Kenapa tadi? Karena seseorang berpuasa kalau bukan dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berat untuk berpuasa. Makanya ayatnya itu di awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ringan untuk melaksanakan puasa, dan puasanya dia usahakan puasa khawasul khawas. Bukan hanya dia misalnya meninggalkan makan, minum dan menahan syahwatnya, tapi juga berusaha untuk menjaga puasanya agar pahala puasanya tidak rusak atau agar pahala puasanya tidak batal. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya ya dia berpuasa itu karenaku dan saya akan memberikan balasan kepada dia. Kemudian hikmah yang kedua adalah melatih manusia untuk memenangkan kekuatan ruhi daripada kekuatan materi. Kita ini, badan kita ini ada unsur materi, ya, ada unsur tanahnya, ya, ada unsur-unsur yang lain, dan juga ada unsur yang kedua yaitu unsur ruhi. Nah, puasa ini adalah kita melatih untuk meningkatkan unsur ruhi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau orang unsur materinya yang kuat pada badannya, dia nanti akan dekat kepada sifat-sifat bahimah, hewan. Ya, tapi kalau orang ketika unsur ruhinya yang lebih kuat, maka unsur-unsur ruhi itu dia akan lebih ya memiliki sifat-sifat seperti hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak sampai kepada menjadi malaikat, tapi ketika unsur rohinya menang pada dirinya, ini akan memperkuat ya dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya, saudara-saudara sekalian, puasa ini adalah meningkatkan kemampuan manusia, kemampuan kita untuk mengendalikan diri, mengawal diri. Makanya tadi
ibadah itu ada dua sifat. Pertama sifatnya adalah kita mengerjakan, yang kedua ini adalah kita tidak mengerjakan. Jadi agar orang terlatih, ya, ketika Allah perintahkan sesuatu, dia mau untuk mengerjakannya. Ketika Allah melarang jangan kerjakan, maka dengan latihan puasa seperti ini diharapkan dia mampu untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnalah, ya, sifat-sifat kekuatan untuk mengerjakan dan menahan tadi pada diri seseorang. Ada kadang-kadang orang, ya, dia tidak mampu untuk menahan. Ini masalah. Dia buat saja, ya, yang baik dia buat, bahkan yang jahat pun dia buat. Kenapa? Karena kekuatan untuk menahan tadi dia tidak punya, ya. Dia tidak bisa melatih itu, dan cara untuk melatihnya itu adalah dengan berpuasa. Nah, disitulah letak, ya, dia mampu bersabar, ya. Ketika dia menahan, tentu di sana ada sifat sabar, ya. Hanya orang-orang yang bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna, ya, hanya orang-orang yang sabar. Karena itulah kenapa kemudian disebutkan bahwa pahala puasa itu hanya Allah yang kasih, ya, karena Allah yang maha mengetahui tingkat kesabaran seorang hambanya. Dan saudara-saudara sekalian, salah satu ibadah yang pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pahala sabar. Kalau misalnya sholat itu ada pahalanya ada batasannya. Orang baca Al-Quran ada pahala, ada, tapi ada batasannya. Nabi mengatakan kalau orang baca Al-Quran, ya, 1 huruf 10 pahala, ada batasannya, ya. Tapi kalau ibadah puasa ini tidak ada batasannya, hanya Allah yang memberikan balasan. Kenapa? Karena di sana ada sifat sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, Allah sempurnakan kepada orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahala bagi mereka yang pahalanya itu apa? Bighairi hisab, yang tidak ada batasnya, ya. Oleh karena itu saudara sekalian, puasa ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, kalau dalam hal materi tentu orang dalam hidupnya yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia berusaha untuk mengumpulkan rupiah sebanyak-banyaknya, kan itu. Ya, itu untuk dunia. Nah, tentu untuk akhiratnya Allah juga bagi peluang untuk kita, ya, meraih pahala yang tidak ada batasnya, dan itu ada pada ibadah puasa. Yang keempat di antara hikmah puasa adalah memecahkan sexual desire, ya, gharizah jinsiyah, ya, dorongan seksual itu bisa dipecahkan dengan puasa, ya. Walaupun nanti ada cara-cara yang lain untuk bisa memecahnya, tapi agama kita mengikat, ya, sesuatu itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia mendapatkan manfaat, ya, seperti ini, dan dia juga mendapatkan pahala yang luar biasa dari ibadah yang dia lakukan. Nah, dalilnya adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud, ya, hadisnya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syababan la najidu syai'an, ya, para pemuda kami tidak mendapati apa-apa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini enggak ada apa-apa, ya, orang miskin. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, wahai sekumpulan pemuda, siapa yang sanggup di antara kamu menyiapkan apa? Al-ba'ah. Ba'ah ini adalah kemampuan dari segi materi. Dalam riwayat yang lain juga al-ba'ah. Al-ba'ah ini adalah juga kemampuan seksual, ya. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah kalau dia punya dua-duanya, ya. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya dengan menikah itu dia bisa menahan pandangannya, ya, agar lebih tunduk lagi, ya. Wa ahsan lil farji,
bisa menjaga pandangan maksudnya, dan juga dia bisa menjaga kemaluannya, ya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak sanggup bernikah, ya, maka hendaklah dia puasa, ya. Tadi dengan menikah itu bisa menjaga pandangan, juga menjaga kemaluan. Yang tidak sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu fa innahu lahu wija. Wija ini adalah pemecah syahwat. Syahwat ini bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikawal, ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah melatih diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harga sebuah nikmat itu baru terasa ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini, ya, nikmat, ya, luar biasa. Kalau virus corona ini tidak ada, ya, kita bisa pergi ke sana kemari menunaikan tugas-tugas kita, anak-anak kita bisa sekolah, kita bisa ziarah famili kita, ya. Terasa sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dengan puasa. Maka karena itu senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hikmah sosial, ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para al-fuqara wal masakin, ya. Ini sudah cukup jelas, ya. Kemudian Ramadan adalah sebuah madrasah, ya. Ini sekolah. Kita masuk Ramadan ini sekolah, kita belajar, ya. Nanti kita keluar dari madrasah Ramadan ini, makamnya naik, lulus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sekolah, jangan sampai kita masuk sekolah jadi orang yang kemudian tidak lulus, ya, gagal, tidak dapat ijazah. Dan ijazahnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis puasa ini biasa kita dengar, ada puasa fardu, ya, puasa Ramadan. Kemudian ada puasa wajib yang disebabkan hal tertentu, contohnya puasa kafarah, ya, kafarah sumpah. Misalnya kalau orang bersumpah dia langgar sumpahnya, dia wajib berpuasa. Satu diantaranya, ada beberapa pilihan. Itu misalnya lagi puasa zihar atau puasa misalnya kalau orang berhubungan siang Ramadan dan contoh-contoh yang lain, ya. Disebabkan sesuatu jadi wajib dia untuk melakukannya. Ada juga puasa nazar yang orang mewajibkan ke atas dirinya sendiri, yang asalnya puasa itu adalah sunnah. Kemudian ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Kemudian puasa Nabi Daud. Kemudian ada puasa haram di tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada juga puasa yang makruh ketika orang mengkhususkan puasa khusus hanya pada hari Jumat. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada tahapan pensyariatan puasa. Dan ternyata, ya, kalau kita lihat beberapa dalil yang ada, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperintahkan Allah, diwajibkan Allah secara bertahap, sama seperti pelarangan minum arak, ya, minum khamar. Nah, tahapan pertama tentang masalah pensyariatan puasa ini adalah yang pertama sekali, tahapannya boleh pilih antara puasa dengan bayar fidyah. Akan tetapi puasa itu lebih baik. Ini merujuk kepada dalil, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Kita mulai dari 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah tahu kita artinya, ayyaman ma'dudat, ya, hanya beberapa hari, tidak lama, ya, 30 hari atau 29 hari. Allah tidak minta kita puasa selama 12 bulan. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam keadaan musafir. Musafir di sini menurut ulama nanti adalah 80 km. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak berpuasa dan hendaklah dia ganti puasanya itu berapa hari yang dia tinggalkan, 5, dia ganti nanti 5 hari di luar bulan Ramadan.
Kemudian ini dia yang menjadi poin kita, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Di sini ada dua makna. Dan ke atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Itu satu tafsiran ulama, ya. Kemudian kalau dia tidak puasa, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia bayar fidyah. Ini dalil menunjukkan tahapan pertama puasa antara memilih puasa dengan bayar fidyah. Ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu berpuasa itu jauh lebih baik daripada tidak puasa diganti dengan fidyah walaupun dia mampu. Ini kita katakan tadi adalah tahap pertama. Dan ini juga disebutkan oleh dalam hadis, ya, dari Salamah bin Al-Aqwa qala lamma nazalat, ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadi, ya, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini adalah merupakan pilihan bagi orang yang mau tidak puasa, hendaklah dia bayar fidyah. Sampai kemudian turun ayat berikutnya, hatta nazalat al-ayah allati ba'daha. Kemudian sampai turun ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Hadis itu dalil yang terakhir yang menunjukkan puasa itu wajib, tidak ada pilihan lagi, ya. Dan juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Asyura yusam, ya, adalah Rasulullah SAW itu berpuasa pada hari Asyura. Falamma nazala fard Ramadan kana man syaa sham wa man syaa aftar. Ketika tahap pertama ini, kata Aisyah, orang mau berpuasa silakan, yang tidak mau berpuasa juga silakan. Ini dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kadzalika kama ruwiya an al-Imam al-Bukhari an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Mas'ud, seperti ini juga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala aujaballah as-shiyam, Allah wajibkan puasa, ya, bagi orang yang mukim, dan Allah berikan keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Begitulah tabiat syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tipikal manusia itu tidak bisa serta-merta, maka Allah turunkan syariatnya secara bertahap, ya. Ini hikmah, ya, yang disebut dengan apa? Sunnatu at-tadarruj. Kemudian peringkat yang berikutnya adalah peringkat ilzami, ya, al-marhalah al-ilzamiyah. Nah, itu dalilnya adalah ayat yang ke-185 yang tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tidak musafir, maka hendaklah dia berpuasa, ya. Baik, ini marhalah ilzamiyah ini kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, dalam kitabnya Fiqhus Shiyam. Sebetulnya ada dua tingkatan juga. Yang pertama, kata beliau, adalah tasdidun alaihim wa fi tsaniyah takhfifun wa rahmah. Ini gimana maksudnya, ya? Mari kita lihat. Di tahap pertama, ya, yang bagian kedua sekarang. Bagian kedua ini dibagi dua lagi, ya. Bagian pertamanya itu tasdidun alaihim. Jadi ilzaminya itu wajibnya sangat ketat sekali. Nanti macam mana ketatnya kita akan jelaskan. Baru nanti yang kedua ini, ya, merupakan wajib tapi keringanan dari yang pertama. Nah, dulu, ya, kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa yubashiruna nisa'ahum. Dulu kalau orang puasa, ketika turun perintah wajib puasa itu, ya, nah, dia boleh makan, ya, ketika masuk berpuasa. Kemudian datang waktu berbuka, ya, waktu berbuka itu maghrib lah kita katakan, dia boleh makan, boleh minum, dan boleh menggauli istrinya, ya, malam yanamu au yusallu al-isya, selagi mereka belum tidur. Syaratnya belum tidur atau sebelum salat isya.
Kalau sudah misalnya masuk maghrib, kemudian tidur, nggak boleh makan lagi. Kalau misalnya sudah masuk maghrib, dia belum makan sampai nanti isya, dia belum makan, habis isya nggak boleh makan. Nah, itu kan berat. Nah, faiza namu wasallu al-isya lam yajuz. Ya, kalau dia misalnya tidur setelah maghrib itu tidur nggak makan, dia tidak boleh makan lagi. Ya, kalau misalnya sudah salat isya, dia tidak boleh makan lagi. Ini sampai kemudian begitu besok dia puasa lagi, baru boleh dia makan maghrib. Ketika matahari terbang, dia boleh makan. Itu tingkatan yang kedua, ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, pernah terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang Ansor, ya. Dia itu kerja berat sepanjang hari dan dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika datang waktu iftar, waktu maghrib nih, ya, ternyata di rumah nggak ada makanan. Subhanallah, ya. Sahabat waktu itu nggak ada yang bisa dimakan di rumahnya ketika masuk waktu berbuka. Kalau kita luar biasa, semuanya lengkap, bahkan gelasnya untuk Ramadan itu spesial, yang tidak pernah keluar gelas itu kecuali pada bulan Ramadan, ya. Tapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, ya, nggak ada di rumahnya makanan. Intalaqat imra'atuhu, maka pergilah istrinya, ya, cari makanan di luar sana, ya. Maka ketika istrinya datang, suaminya sudah tidur. Ghalabathu ainuhu minal jahdi wa nam. Karena terlalu capek siangnya bekerja, sambil nunggu istri tadi cari makanan, kecapean dia tertidur, belum sempat makan. Baru datang kemudian istrinya, sudah ada makanan. Tadi kita katakan selama dia belum tidur. Sekarang sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Akhirnya sahabat nih, ya, berpuasa lagi esok harinya. Jadi bayangkan, hari pertama nggak makan, ya, hari kedua juga nggak makan. Wah, luar biasa, nggak makan 2 hari, ya. Baru dia bisa makan pada hari kedua ketika terbenam matahari. Maka apa yang terjadi pada sahabat ini? Dia pun pingsan, ya. Ghasya alaihi min syiddatil masyaqqah. Pingsan sahabat nih, ya, karena dia terlalu letih, ya, terlalu capek. Itu contoh pertama, ya, masalah makan, sudah tidur. Ini contoh kedua, ini adalah dari sebahagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Umar bin Khattab dan Ka'ab ibn Malik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qad asabu min nisa'ihim ba'da manamu. Tadi kan, kalau sudah tidur nggak boleh makan. Kalau sudah tidur tidak boleh, mohon maaf sekali lagi, berhubungan suami istri. Ternyata Umar bin Khattab dan Ka'ab ibn Malik ini begitu masuk maghrib dia tertidur, ya, belum sempat makan. Nah, begitu bangun, ya, tengok istri. Akhirnya, mohon maaf, dia berhubungan sama istri setelah dia tidur. Ini tadi kan nggak boleh, ya. Makanya tadi ada ayat kan? Ayat mana? Alimallahu. Apa ayatnya? Itu ayatnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Itu di ayat maksudnya. Allah Maha mengetahui wah, kamu itu tidak mampu untuk melakukan itu, berat, ya. Fataba alaikum, kemudian ini satu kesalahan, ya. Umar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'afa ankum, maka kemudian Allah berikan apa? Kemaafan. Nah, baru kemudian peringkat yang kedua itu dinasahkan. Maka apa ayatnya berikutnya? Fal'ana, ya, maka sekarang ini basyiruhunna, boleh. Itu peringkat yang ketiga. Silakanlah kamu gauli istri kamu, ya, sudah tidur kek, belum tidur kek, itu nggak ada masalah. Ya, luar biasa. Kalau kita lihat
ya sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara sekalian, kita teruskan ya. Itu pensyariatan kedua. Maka dengan demikian gembiralah fariha biha al-muslimuna farahan syadidan. Maka gembiralah semua orang Islam ketika itu dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, dan puasa yang kita lakukan sekarang ini sama seperti puasa pada peringkat yang ketiga. Ya, coba bayangkan kalau sekiranya kita berada di peringkat yang kedua, apalagi masa-masa sekarang ini, ya, luar biasa. Baik, kita teruskan poin berikutnya. Poin berikutnya adalah penetapan awal puasa. Ini penetapan awal puasa kalau ikutkan dalil, ya, itu adalah dengan melihat anak bulan yang disebut dengan apa? Hilal. Ya, hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat anak bulan. Ru'yah, bukan ruqyah. Jadi kadang-kadang orang ada salah sebut. Ya, ruqyah itu membacakan ayat Quran. Ini bukan ruqyah tapi ru'yah. Ya, dari kata ro'a. Kalau kamu nampak anak bulan, ya puasa. Ini biasanya kalau di Mekah, ya, di Madinah itu langitnya bersih, ya, karena jarang turun hujan, ya, tidak ada awan, ya. Itu bisa kadang-kadang dilihat dengan mata telanjang, bisa dilihat anak bulan. Ya, hujan paling dulu tuh setahun sekali, ya. Di tempat kita bisa 4 kali dalam, bukan seminggu, 4 kali dalam sehari hujannya. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah kamu karena melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, jika ada awan, fa akmilul iddata 30, sempurnakan menjadi 30, ya. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban, sempurnakan bulan Sya'ban 30, ya. Wa fil lafzi al-akhar sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa fa in ghumma 'alaikum fasumu 30, itu riwayat Ibnu Hibban. Dan riwayat yang lain, ya, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman, yang sempurna 30 itu adalah sempurnakan bulan Sya'ban, ya, kalau kita tidak nampak anak bulan. Tapi sekarang ini, ya, kita cukup mengikut ketetapan ulil amri, ya, ikut saja agar tidak jadi banyak masalah. Baik, yang berikutnya adalah siapa saja yang wajib puasa. Nah, yang wajib puasa ini pertama adalah, ya, di sini ada berapa? Ada 5, ya. Muslim, orang kafir tidak wajib puasa. Walaupun, ya, sebenarnya saya tidak ingin memperpanjang di sini, tapi sebenarnya ini menarik untuk disampaikan sedikit lah. Ya, apakah orang kafir itu, ya, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa? Ya, ini khilaf di kalangan ulama. Jadi judulnya itu adalah halil kuffaru mukhatabuna bi furu' syariah. Adakah orang-orang kafir itu juga wajib melaksanakan furu' syariah, ya? Mereka kan ada aslu asy-syariah, asluddin itu adalah tauhid. Mereka wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat, puasa, haji itu adalah furu' namanya. Nah, apakah mereka orang-orang kafir juga ini wajib untuk melaksanakan puasa? Ya. Nah, di sini sebagai tambahan saja yang barangkali mungkin jarang kita dengar, ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan orang kafir juga itu wajib untuk melaksanakan furu' syariah seperti haji, seperti puasa, seperti salat, ya. Ini adalah mazhab jumhurul ulama minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah fil masyhur, ya. Kemudian itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah tidak wajib. Yang wajibnya hanya aslu ad-din, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga ada yang membedakan at-tafriq bainan nawahi wal awamir, dibedakan. Kalau larangan macam mana, perintah macam mana. Maka sebagian ulama mengatakan itu dibedakan. Annahum mukhatabuna bin nawahi dunal awamir. Ada yang mengatakan mereka juga wajib
larangan Allah, ya, seperti misalnya apa? Seperti larangan membunuh, ya, larangan berzina, larangan minum arak, itu juga kena pada orang-orang kafir, ya, bukan kepada perintah, ya. Tapi juga yang paling kuatnya al-arjah annahum, ya, mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwa orang-orang kafir ini sesungguhnya, ya, ini pandangan yang saya ambil daripada Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti. Beliau menyebutkan bahwa pandangan yang paling kuat mengatakan bahwa orang-orang kafir ini juga mukhatabuna bi furu'is syariah. Mereka wajib juga untuk melaksanakan cabang-cabang syariat seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, sekarang puasa, ya, seperti haji, dan juga larangan Allah juga wajib seperti meninggalkan membunuh, berzina, minum arak dan seterusnya, ya. Apa dalilnya? Ini dalilnya menarik. Nah, dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan haji, itu tidak dibedakan apakah ini adalah aslun atau far'un. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ya, Allah wajibkan haji, melaksanakan haji kepada manusia. Allah tidak bedakan di sini apa antara far'un dan aslun, ya. Karena itu haji ini juga wajib bagi orang kafir dan orang muslim. Nah, dalil yang paling kuat itu, ini contoh dalam surah Al-Muddathir. Nanti Allah tanya orang kafir, ini ayatnya pada orang kafir, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kata mereka apa? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak salat. Dan ternyata, ya, mereka juga Allah wajibkan salat, sementara salat adalah far'u asy-syariah, cabang daripada syariat. Walam naku nut'imul miskin, ya, mengeluarkan zakat, ya, ini juga far'u asy-syariah, ya. Kemudian ada ayat wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya, mereka mendustakan agama. Di sini adalah aslu asy-syariah. Jadi dalam ayat ini digabung sekali, mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan aslu asy-syariah, aslu din, ya, dan juga mereka tidak melaksanakan cabang-cabang agama. Nah, ya, apa faidah khilafnya? Faidah khilafnya di sini tentu seperti ini. Apakah orang kafir itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab tambahan atau tidak? Bagi yang mengatakan bahwa orang kafir itu ghairu mukhatabun, tidak wajib mereka untuk salat, puasa, haji dan sebagainya, hanya wajib beriman, maka, ya, azabnya tidak ada azab tambahan, akan diazab pada asluddin tadi, ya. Tapi bagi yang mengatakan mukhatabun, mereka juga wajib, ya, melaksanakan furu' syariah, cabang-cabang syariat, maka kalau mereka tidak kerjakan, mereka juga akan ditambah dengan azab tambahan, ya. Dan dalilnya adalah, tengok nih dalilnya dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak, ya, yad'una ma'allah, mereka berdoa bersama Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh, ya, orang lain kecuali dengan cara yang benar, ya, dia tidak bunuh orang lain, wala yaznun, tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu bersyirik kepada Allah, membunuh orang, berzina, dia berdosa. Berarti ini adalah orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tengok ayat berikutnya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, maka akan dilipat gandakan azab bagi mereka di hari akhirat dan akan kekal di dalam neraka. Fihi, tengok ayatnya, fihi dibenamkan, fihi muhana, ya. Itu isyarat qiraatnya itu. Yukhlad fihi muhana. Udah masuk ke dalam, masuk lagi, ya. Tambah yudha'af. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu syarat pertama, ya. Ini kita sudah jelaskan syarat wajib puasa muslim. Tadi ada pandangan bahwa orang kafir juga sebetulnya
wajib dituntut untuk melaksanakan puasa, furu' asy-syariah. Berikutnya, hampir 1 jam 45 menit ya. Kita teruskan sedikit lagi. Asy-syartu tsani adalah an yakuna mukallafan. Mukallaf ini balik dan berakal. Ya. Kalau anak kecil dia bukan mukallaf. Kalau orang gila ya, dia tidak mukallaf. Bukan pura-pura gila, ya. Atau gila dibuat-buat. Ini memang gila betulan, ya. Jadi pura-pura gila ya masuk Ramadan, ya dia tetap wajib puasa. Orang yang sudah balik, ya, ukuran balik itu kita sudah tahu lah, ya. Bukan bertingkah seperti orang belum balik. Ya, ada orang bertingkah seperti belum balik, ya, dia tetap juga wajib puasa kalau bertingkah seperti orang balik. Oke. Kemudian al-qadir, orang yang mampu, qadirun 'ala siyam, mampu berpuasa. Adapun orang yang lemah, ya, maka dia tidak wajib berpuasa. Contohnya dalilnya adalah wa man kana maridan aw 'ala safarin. Ya, siapa yang sakit atau musafir, dia punya pilihan. Dan lemah di sini ada 2. Ya, ada tari'un, ada daimun. Lemah di sini dia tidak mampu puasa, ada sifatnya sementara, ada sifatnya berterusan, ya. Nah, yang sifatnya tari' seperti orang sakit. Sakitnya ini ya bisa diharapkan sembuh, ya. Maka nanti kalau sudah sehat dia wajib puasa. Tapi ada sakit berterusan, dia sakit. Ya, ini sudah bayar fidyah, ya. Orang musafir enggak kan dia selama 12 bulan dia terus musafir? Enggak ada. Ini itu sifatnya apa? Tari. Nah, kemudian seperti yang orang tua kabirus sin, ya, orang tua ini kalau sudah tidak mampu lagi puasa, dia boleh ganti dengan bayar fidyah. Karena itu dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaklah dia ganti dengan fidyah. Fidyah itu berapa banyaknya? Ya, banyaknya itu enggak banyak kali pun, ya. Berapa banyaknya itu? Banyaknya 1 mud atau 0,6 kg atau setara 3/4 liter beras untuk 1 hari puasa. Ya, nanti dihitunglah kalau 30 hari kalilah, ya, seperti itu. Baik. Berikutnya adalah an yakuna muqiman. Dia mukim, dia tidak musafir. Kalau orang musafir dia boleh berbuka, boleh berbuka, ya, ada rukhsah diberikan. Tapi kalau dia mau puasa, ya tidak ada masalah. Dia pilih al-aisar, yang paling mudah bagi dia, ya. Nah, kemudian adalah yang paling mudah tuh misalnya kalau dia puasa ada mudarat. Nah, mudarat ini macam mana kita mengetahui mudarat? Apa ukurannya? Ukurannya itu ada 2. Pertama, dia sendiri yang bisa merasakan. Kayaknya kalau saya puasa ini, ya saya bisa jatuh pingsan ini, ya. Atau bisa juga dengan rekomendasi dari dokter, ya. Dia sebetulnya kuat untuk puasa, tapi kata dokter, Bapak kalau puasa nanti akan begini dampaknya, ya. Itu boleh dia tidak puasa, ya. Syarat yang berikutnya adalah al-khulu minal mawani, ya. Orang itu, ini contohnya adalah khusus bagi wanita yang haid, ya, yang nifas misalnya, mereka ya tidak wajib puasa, ya, tapi dia harus mengganti, nanti harus mengganti, ya, puasanya. Baik, itu sudah selesai. Kemudian ada satu hal. Nah, ini gimana kalau orang yang mati kemudian dia meninggalkan puasa? Gimana caranya? Nah, yang begini, kalau dia meninggalkan puasa, ahli warisnya boleh mempuasakannya. Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati, yang meninggal maksudnya di sini, dia masih ada kewajiban puasa, maka ahli warisnya itu boleh mengganti puasanya, ya.
Atau dia ganti dengan apa? Fidyah yang besarnya 0,6 kilogram. Ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa ini sudah selalu kita dengar, dia makan sahur, mentakhirkan sahur, ya. Dan di sini sesungguhnya sedikit ada masalah imsak. Ya. Imsak itu sebetulnya bukan setelah sirine imsak itu kan jaraknya nanti ada sekitar 10 menit. Kita tidak boleh makan sama sekali, ya. Karena ukurannya itu adalah ketika azan itulah ya kita sudah tidak boleh makan lagi. Imsak itu sebetulnya adalah agar kita berhati-hati. Menyegerakan berbuka ini jelas tidak ada orang yang terlambat ya ketika berbuka puasa. Paling disiplin. Kemudian menghindari kata dusta, makian dan rafas ya, qiyamul lail dan tarawih ya kita isi. Kalau dengan kondisi sekarang ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, banyak tilawah Quran dan berzikir kepada Allah, memperbanyak sedekah, kemudian berdoa sepanjang hari terutama saat berbuka puasa dan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya. Kemudian makruh ketika puasa, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung ya, berlebih-lebihan. Kalau sekedarnya saja nggak ada masalah. Tidur secara berlebihan saat puasa, mulai habis subuh sampai menjelang berbuka tidur kerjanya ya. Kenapa? Karena lockdown ya. Ya Allah, lockdown bukan tidur maksudnya. Lockdown itu suruh berada di rumah. Ya boleh keluar rumah dengan menjaga ikut standar ya. Kemudian mandi dengan menyelam untuk mendapatkan kesegaran ya. Itu juga makruh ya, mengumpulkan ludah kemudian ditelannya ya sebagai pengganti air minum ya. Itu juga makruh, mencicipi makanan, sikat gigi atau siwak saat puasa. Yang bisa merusak puasa adalah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Sumber dosa mata, telinga, mulut ya. Itu sumber dosa dijaga dengan baik ya. Baik, saudara-saudara sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan. Terakhir, ini yang selalu ditanya orang ya, gimana hukumnya qada yang tak sempat ya sehingga datang Ramadan berikutnya. Ini selalu ditanya. Ini kata ulama gini ya, kalau alasannya ada uzur syar'i yang tadi contohnya sakit apa segala macam, dia hanya wajib qada ya. Misalnya seorang wanita melahirkan terus kerjanya ya setiap tahun ya, kemudian ada kesempatan dia untuk mengqada ya kalau ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, qada kemudian tambah bayaran kafarah takhir. Tidak. Qada tambah bayaran kafarah takhir. Jadi tambahan kafarahnya itu kenapa dia takhirkan? Ya. Ini pandangan siapa? Pandangan Imam Malik, Imam Tsauri, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, sementara mengikut ya An-Nakhai dan Abu Hanifah qada saja. Ya. Sementara Dr. Yusuf Al-Qaradawi disunnahkan istihbab dia bayar apa? Kafarah. Ya. Kenapa? Karena tadi dia mentakhirkan, melambat-lambatkan, tidak ada uzur yang syar'i ya untuk menutup kesalahan itu. Ini pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, istihbab, disunahkan dia membayar kafarah. Wallahu ta'ala. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah hampir sekitar 1 jam. Semoga ya ini dapat jadi bekalan mengingat kembali. Sebetulnya sudah selalu kita dengar yang begini ya, ketika masuk bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang harus kita lakukan qabla Ramadan. Apa itu? Adalah merefresh kembali tentang ilmu-ilmu masalah puasa ini, karena kadang-kadang kita selalu lupa ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan bagi saya juga ada manfaatnya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.